Shalom Victory Kids, ketemu lagi dengan Cici Rebecca dan Ken. Nah, tiba saatnya kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Kita akan angkat satu pujian, Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Ayo Koko Eno, kita nyanyi sama-sama ya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Sekali lagi ya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Janjinya lah kemenangan. Dia batu keselamatan. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya, haleluya. Yeay, kita akan kalahkan musuh dan melompat tembok. Oke, kita menyanyikan satu pujian, Aku Anak yang Pemberani. Nah, kita itu adalah anak yang pemberani karena kita punya Tuhan Yesus. Yes, betul banget. Ayo kita nyanyikan satu pujian, Aku Anak yang Pemberani, Aku punya Tuhan Yesus. Ayo Kak Reno. Kita angkat tangan kita akan tepuk tangan kita di atas. Oke? Aku anak yang pemberani. Aku anak pemberani. Aku tidak takut dalam gelap. Aku anak Tuhan Yesus. Aku anak pemberani. Aku anak Tuhan Yesus.
pemberani. Makanya kita nggak boleh takut dengan gelap, apalagi dengan iblis, Ken. Ken masih takut gak sama setan? Iya. Wah, kita udah punya Tuhan Yesus loh, Ken. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, karena tadi kita udah kalahkan banyak banget musuh. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau fokus kepada Tuhan Yesus yang menjaga kita dan menyertai kita. Kita nyanyikan lagu ini, Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang kadang-kadang kita tidak mengerti, tapi karena Tuhan Yesus kita dapat mengerti itu semua. Kita nyanyikan lagu ini dari Allah. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
firman-Mu Tuhan tertanam dan berbuah di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, pakai mulut bibir lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu dapat duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai firman Tuhan kami. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kakak, Chloe, di situ ada tembok. Yuk kita lompatin. Kan kita anak berani, pasti kita bisa lompati tembok. Ayo, ayo. Lihat nih, aku bisa memanjat tembok. Coba. Aduh, kok aku nggak bisa sih? Lihat aku dong, Fei. Aku bisa. Aduh, kok nggak bisa ya? Tapi lucu juga sih, kocak juga sih. Kalian kan perempuan, jadi nggak bisa. Coba nggak bisa. Wah. Coba sekali lagi. Kali ini pasti bisa. Coba kalau bisa. Ayo kita lihat. Kali ini aku pasti bisa. Coba kalau bisa. Aduh sih. Oh my gosh, kakak kenapa? Kakak luka ya? Nanya lagi. Cecen, kakak luka. Aduh, kenapa ini? Kok bisa luka begini? Lagian, anak yang berani itu bukan melompat tembok kayak gini. Nanti ya, Jebris ceritain. Nih, gini nih ceritanya. Shalom Victory Kids, apa kabar semuanya? Hari ini Jebris Gila mau bawain tentang Daud. Siapa yang pernah dengar tentang Daud? Kita semua pasti pernah dengar tentang Daud ya kan? Tapi kalian pasti pernah dengar tentang Daud melawan Goliat dan bangsa Filistin. Tapi kalian pernah dengar gak sih Daud melompati tembok? Jebris hari ini mau bawain tentang Daud berani karena Tuhan menyertainya. Jebris mau menjelaskan ayat hafalan kemarin yang Tante Nola bawain. Dan kalian masih ingat gak ayat hafalannya terdapat di mana dan apa sih ayat hafalannya? Masih ingat kan? Kita buka dalam 2 Samuel 22 ayat 30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Loh, Cici, kok dia melompati tembok? Takut dong. Bukan gitu adik-adik. Dia melompat tembok karena dia adalah orang yang berani. Daud adalah orang yang sudah diurapi Tuhan karena dia suka memuji Tuhan dan suka mempermudahkan nama Tuhan, dan dia sungguh-sungguh dalam berdoa. Siapa yang tadi sekolah minggu ikutan nyanyi-nyanyi tapi kalian sungguh-sungguh? Ayo, siapa? Kita semua pasti kayak gitu kan? Amin? Amin. Kenapa sih kita harus memuji dan mempermudahkan nama Tuhan? Karena dalam Ibrani 13 ayat 5b adalah Aku itu Tuhan Yesus, sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena kita sudah memuji dan mempermudahkan nama Tuhan, jadi Tuhan gak pernah membiarkan kita, Tuhan gak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu beserta dengan kita. Waktu itu Daud kan pernah mengalahkan Goliat. Terus di situ banyak orang memuji Daud, banyak orang yang bangga sama Daud. Terus banyak orang yang bilang begini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Gitu
mereka nyanyi-nyanyi, mereka saut-sautan, mereka ngomong-ngomong. Itu terdapat di 1 Samuel 18 ayat 7b. Daud dipuji-puji, ditinggikan karena dia berhasil mengalahkan Goliat. Tetapi Saul cemburu, Saul gak suka. Saul bilang, loh, aku kan rajanya, kenapa Daud yang dipuji-puji, kenapa Daud yang dibangga-banggakan, aku kan rajanya. Terus Saul ingat, ya waktu itu saya pernah bilang kalau barang siapa yang berhasil mengalahkan Goliat dan berhasil mengalahkan orang-orang Filistin, akan saya berikan putri saya untuk dinikahkan olehnya. Terus karena dengan hati yang sakit dan hati yang cemburu, Saul memberikan putrinya untuk dinikahkan oleh Daud. Tapi Saul semakin cemburu, Saul semakin gak suka, dan dia berniat untuk membunuh Daud, Jeffries. Dia berniat untuk membunuh Daud. Terus dia ngomong ke teman-temannya, ngomong ke orang-orangnya. Dia bilang kayak gini, pokoknya kita harus menangkap Daud pagi-pagi ya untuk kita bunuh. Terus Mikal, istri Daud, mendengar ayahnya ingin membunuh Daud. Karena Mikal sangat sayang kepada Daud, karena Mikal cinta banget sama Daud, akhirnya Mikal ngomong ke Daud. Lalu Mikal berkata kepada Daud untuk melarikan diri sebelum ayahnya membunuhnya. Karena Mikal kan gak mau, masa suaminya si Daud mau dibunuh sama ayahnya sendiri. Akhirnya Daud mendengarkan apa kata Mikal dan dia melompat tembok. 1 Samuel 19 ayat 12. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela dan ia pergi melarikan diri dan luputlah dia. Dari sini si Mikal turunkan dari jendela si Daud ini, terus Daud melompat tembok. Kalau kalian lihat di situ, tembok yang Daud lompati itu bukan tembok di rumah kalian yang di ini pokoknya yang di sebelah kalian, bukan tembok yang kayak gitu. Temboknya kalau kalian lihat di sini, temboknya sangat tinggi dan besar. Wow, tinggi dan besar, tapi Daud berani melompat tembok. Keren banget kan Daud? Nah, di sini apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi pemberani, anak yang pemberani seperti Daud? Yang harus kita lakukan adalah 1, kita harus terus memuji Tuhan, kita harus terus mengandalkan Tuhan. Ketika kita lagi belajar sekolah online, kita doa, Tuhan Yesus tolong aku Tuhan, aku mau sekolah online. Tolong aku ya agar apapun yang guru aku sampaikan bisa masuk ke dalam otak aku dan aku bisa menjadi pintar. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Dan kita harus terus nyanyi, memuji Tuhan, kita harus bilang Tuhan Yesus baik. Terus kita harus selalu sungguh-sungguh dalam ibadah sekolah minggu. Tadi kita kan udah nyanyi-nyanyi, hore-hore, dan di situ pasti kita semua seneng kan, kita pasti harus sungguh-sungguh kan, karena lewat sungguh-sungguh itu kita bisa jadi anak yang berani. Tuhan Yesus sanggup menjadikan kita anak yang berani. Dan yang ketiga, kita harus selalu berdoa setiap saat dan meminta pertolongan Tuhan setiap kali kita berdoa. Jadi misalnya kalau kalian berdoa, kalian harus bilang gini, Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan, aku mau pergi ke sana, aku mau pergi ke sini. Tuhan Yesus tolong aku buat jagai aku ulangan. Tuhan Yesus tolong aku besok takutnya aku dimarahin mama, tolong aku Tuhan, jangan sampai aku dimarahin mama gitu. Kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan, dan karena lewat dari pertolongan Tuhan itu kita bisa menjadi anak yang pemberani.
Sampai sini dulu ayat hafalan yang Cepris bakal kasih ke kalian adalah di ayat Yeremia 17 ayat 7. Kita baca bareng-bareng ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, biarlah Tuhan Kau menjadikan kami Tuhan, anak-anak yang pemberani, dan ajarilah kami Tuhan untuk terus mengandalkan-Mu di setiap saat, untuk terus Tuhan bersandar kepadamu, dan ajar kami juga Tuhan untuk terus berdoa sungguh-sungguh dan kita bisa menjadi anak yang berani setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Victory Kids. Ketemu lagi sama Cici Rebecca dan Kakak Reynold. ya nama-namanya ada di situ tuh. Ini ada di sini Tuh. dan banyak banget Nah, tuh. banyak banget yang udah ikutan. Dan hari ini kita mau apain sih Koko Eno? Kita mau spin itu, kita mau undi siapa sih yang menang, dan kalian jangan lupa berdoa ya. Oke, kita undi ya. Ayo kita berdoa. Ayo Berdoa adik-adik. dalam nama Tuhan Yesus. 3, 2, 1, mulai. Siapa tuh? Siapa ini Kak? Aduh, Chloe, Justin, Arki, Jelita, siapa lagi tuh Raif? Wah, Raif. Selamat Selamat Raif. Nah nanti kamu bisa kasih alamat lengkap kamu dan nomor telepon orang tua kamu ke Cici Lydia langsung ya. Nanti dikabarin sama Cici Lydia. Nah hadiahnya juga akan dikirim sama Cici Lydia. Dan jangan berkecil hati juga yang belum dapat. Ikutin event-event kita selanjutnya, acara kita, lomba-lomba kita selanjutnya. Oke. Bye. Shalom. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati.